kalau nya niur talawan banyu niur isi dalam niur talawan banyu tadahulu namanya diciptakan tadahulu niur kan tadahulu banyunya kan tadahulu mana bo tadahulu mana tadahulu isinya tuh kan tadahulu niur banyunya kan tadahulu mana bo tadahulu banyunya di mana pacar membuat kulitnya di mana mandak oh tak balik tak dulu isinya jalan mana banyunya masuk ini kalau secara akal kita bawa nih tetapi bi kudrati ilahiyah kuasa Allah siapa nama mendustakan nah maka dari itu lain kalau jadi ditangguhi ditanya antara hayam lawan hintalu tak dulu mana bo tak dulu mana tak dulu hayam datang di mana datang di hintalo tak dulu mana nah iya hayam kah hintalo kah hayam tak dulu hayam datang di mana datang di hintalo datang di mana nah jadi antara hayam lawan hintalo tak dahulu kataraannya berdahulu coba pikirkan hayam tuh nah bercari sarang hendak berhintalo nah orangnya mau akan berdahulu nah jadi kuasa Allah sama nah kita ringkas sejenak tentang Isra Mi'raj perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dijemput oleh Jibril terus ke Sidratil Muntaha sebelum itu langit pertama sampai langit ketujuh ketuk langit pertama Nabiullah Adam terus sampai ke langit ketujuh Nabiullah Ibrahim pun titip pesan kepada Nabi kita apa pesan yang disampaikan Nabi Ibrahim wahai Muhammad kekasih Allah sampaikan kepada seluruh umatmu perbanyaklah kebun surga apa bagi umatmu perbanyaklah menanam pepohonan di surga jadikanlah kebun surga apa itu kebun surga Nabi Ibrahim mengajarkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita selaku umatnya apa yang disampaikan oleh Ibrahim perbanyaklah membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada Muhammad menyampaikan untuk hamba-hambanya untuk umat nah boleh buat kah ayo betadoh jangan berhujat tampias kajuan mata titir di basah kopiah apa jangan boleh buat sekali bondor nak ketiga kali tajungkang marah maaf lalu belakangi lah dipesankan oleh Nabiullah Ibrahim untuk seperbanyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar satu kali kita baca akan dijadikan satu pohon nantinya di surga yang pohon itu berbuahkan emas berantingkan mutiara menjadikan milik kita nantinya di surga nah makanya lalu kita perbanyak bersyukur setelah itu kita lihat sejarah Nabi kita sampai menerima wahyu tentang sholat 5 waktu itulah yang dibawa Nabi kita dari awal 50 rakaat yang diperintahkan Allah tak tinggal 5 nah lalu kita bicarakan tentang sholat 50 rakaat diperintahkan Allah dalam sehari semalam sangguplah kira-kira 50 rakaat sehari semalaman sangguplah Nabi kita tuh riwayat dicatat sudah jaminan surga tetap mengerjakan salat sunat hampir jadikan bangkak kaki beliau nang nyata surga tuh kita jangan akan 5 rakaat nih maghrib para kaisa isya kadang hampir subuh kadang melanda wara nang 5 aja nih 50 rakaat yang dipinta turun Nabi kita sampai bertemu Nabiullah Musa apa kata Musa wahai Muhammad umat hampian di akhir zaman tuh kan halus makanya kita di akhir adalah negara-negara halus nyata gantung bibit pulang kita gana halusnya tergantung bibit makanya bibit itu bila omanya gana lihati bila bapaknya hayam bangkok omanya hayam kalkon anak angsa keluar ini ganalnya lalu kan dijadikan itu dipinta Nabi akhirnya selama 9 kali tak tinggal 5 nah nang 5 nih lagi nang kita kewajiban kita 5 menjadikan kewajiban kita menerima wahyu tentang 5 waktu sebelum Nabi pulang diperintahkan dibawa oleh malaikat menjenguk surga kayak nikmatnya surga luar biasa lalu melihat neraka siksaan neraka nih macam-macam dalam siksaan neraka nih ada seorang wanita
Apa rambutnya diikat, digantung di bawahnya api neraka. Lalu ada pulang wanita yang dalam keadaan tanpa pakaian, sudah tanpa pakaian, dimasukkan benda tajam dari kemaluannya dari belakang tembus ke muntung. Apa yang disebabkan? Rasulullah berkata kepada ya Jibril, apakah penyebabnya? Apa kata Nabi kita? Seorang wanita yang melakukan demikian karena perbuatannya dalam dunia tiada lain hanyalah zina. Ada lagi seorang wanita yang dimakannya ialah air dan nanah. Kita jangan akan makan nanah nih toh. Di dunia ini makan nasi besi enggak ada akun. Di dalam sisa neraka seorang wanita air nanah dan darah diminum. Apa Rasulullah sudah bertanya kepada Jibril? Ya Jibril, siapa ia? Dia adalah umatmu, seorang wanita yang selama hidupnya dalam keadaan mengumpat, menggibah, mengoyak di orang, anjur atar anjur. Cuma alhamdulillah dia sama-sama ini dada. Tono kami di Jakarta sambat di berapa. Nah maka dari itu siksaan banyak ini dari pertama neraka jahanam sampai neraka yang terakhir. Dilihat oleh siksaan bermacam-macam siksaan. Wanita-wanita disiksa dalam api neraka karena perbuatannya dalam dunia sebagai contoh yang akan dijadikan dikabarkan oleh Nabi kita kepada seluruh umatnya. Nah maka dari itu ulama menegaskan ada 5 dosa wanita, dosa besar dalam kehidupan sehari-hari. Di antara 5, 1, apa dosa besar seorang istri kepada suami? Makanya kan siapa ulama menegaskan, bahkan hadis Nabi mengatakan seorang wanita tuh kalau ingin mendapat surga mudah. Hendaklah dibinian ikan surga, hendaklah bo, hendaklah. 1 yang dipinta adalah mendapatkan keridaan sang suami. Nah nang rida ini nang kali dicari nih, jangan rida ngaran warak. Rida ini nang kali dicari nih. 5 dosa yang akan menjadikan seorang wanita masuk ke dalam api neraka. 1, menolak ajakan suami untuk ke tempat tidur. Ngerti ya beritaan lo boleh? Ngerti lah bu? Kepada kadang ngerti dusta dari cucu anam tuh dah. Menolak ajakan suami untuk ke tempat tidur. Macam-macam alasan. Bila laki membuai guring nih, macam-macam alasan. Kadang pinggang sakit, anak kada guring, kepala rinyut-rinyut, macam-macam alasan nih. Nah ini macam-macam alasan nih. Seorang wanita yang menolak ajakannya tanpa uzur, maka termasuk seorang wanita 1 penghuni neraka. 1. Yang kedua, seorang wanita yang turun dari rumahnya tanpa izin suami. Ada bapadah lagi, laki subuh bangun guring, nah bahar tak tinggal tapi hora lagi, burungnya hilang dah. Ada bapadah lagi lawan laki turun nih, kada izin dahulu. Makanya kita tadi kan beberapa waktu lewat kita adakan acara haul guru kita, guru sekumpul. Nah beizin lawan laki bagus-bagus, bila laki kada beizin akan tahan, jangan dipaksakan, tahan nih. Makanya jadi udah apa kalau bini itu hendak apa umpat kahaulan guru kesumpul, jangan diberiakan. Ngerti lah bu? Bila bini tolak kahaulan jangan diberiakan. Ujung lebih dibahasan. Menduitnya ada untung bagus, mbak kada ngerti. Jangan diberiakan. 1, jadi 1 pertama tadi menolak ajakan suami. Yang kedua, izin turun pada rumah tanpa izin suami lagi. Yang ketiga, tidak mensyukuri nikmat yang mensyukurkan nikmat yang diberikan suami. Umpama laki beri duit sedikit gegerunom, beri duit banyak karena beri duit sedikit update status. Kalau begini kehidupanku, lebih baik ku menjadi seorang janda. Bibinian mana? Binian sini pak. Artinya apa? Kadang mensyukuri bagi laki, syukuri weh. Nih kadang bini kita nih kadang ya Allah ya Karim, kadang mensyukuri, kadang tatagihan atau kadang sesuai lawan gawian laki. Tahu aja laki gawian cari kuduk, gawian apa yang dipinta apa apa jangan. Tuh kadang mensyukuri.
pandai mensyukuri. La in syakartum la azidannakum, bersyukur atas nikmat nikmat. Yang keempat, berhias bukan untuk sang suami. Dosa bagi pian tuh berdandan kadagasan laki. Maaf, kadang bini kita nih denden tabungan selawan orang pada lawan laki. Bila ke pasar tungging, oh mah dandan mati-matian. Ka orang tahlilan, oh mah parfum kiri kanan. Bila udah ke tahlilan, oh mah pupur 2 sinti. Ginco tak katalinga. Parfum kiri kanan. Bila udah lawan laki dandan saparlonya, ya Allah ya Karim. Bila bini masuk ke kalam bocop sama tangan hakun bepupur, ya Allah pupur begiling dipakai. 2 kali lagi biar mencium, 2 kali kelimpanan. Berdosa biar. Ini nampar lo nih. Jangan hanya cantik untuk orang lain, tetapi jelek untuk sang suami. Kadang kayak itu bini kita nih, kadang kayak itu cuma maaf. Bukan ulun menyanjung birian, bukan. Kebanyakannya nih di binian nih tabungan selawan orang pada lawan laki. Nah menukarakan ginjo siapa? Laki. Popor nukarakan siapa? Laki. Pakaian yang bagus nukarakan siapa? Laki. Haruskah laki-laki lebih menikmati melihat kecantikan seorang wanita, sedangkan laki di rumah kada menikmatinya? Nah maka disitu disuruh bibini itu disuruh berdandan untuk sang suami, berhias kecantikan untuk sang suami. Itu nanti disuruh. Ada yang sama tangan suruh berdandan, ya Allah ya Karim. Lihat bini bila masuk ke rumah bepupur kada. Deh ini bu malunong kayak Allah anom kada simpupuran. Lihat bibir ini putih pucat kayak bepais. Han bila kayak itu tuh keadaan apabila kayak itu tuh keadaan laki, jangan salahkan laki bila laki itu tiap malam bajilan apa kasabur situ. Seorang salah pasang. Makanya dari itu kan dikatakan seorang wanita jikalau mendapat ridha suami maka surga baginya. Dan seorang wanita yang menawarkan tubuhnya bagi sang suami akan masuk surga dipilih dari manapun yang dia kehendaki. Nah itu na perlu kita tiru, itu na perlu kita ambil ibrah.